Kalian pernah kepikiran nggak sih kalau sebuah cerita itu bisa jadi lebih tajam daripada pedang? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu permata tersembunyi dari kitab 1001 Malam, yaitu kisah Na'mah dan Ni'am. Dan ini bukan cuma soal cerita cinta biasa loh, ini adalah pelajaran tentang tipu daya, kecerdikan, dan gimana sebuah narasi yang pas bisa membalikan takdir. Syair inilah yang dinyanyikan oleh Ni'am. Dan ini tuh lebih dari sekedar kata-kata puitis. Ini adalah sebuah janji, sebuah sumpah yang jadi jantung dari ikatan mereka berdua dan jadi inti dari keseluruhan kisah ini. Oke, kalau gitu, mari kita mundur sedikit ke awal untuk lihat gimana ikatan sekuat ini bisa terbentuk. Oke, perjalanan kita dimulai di kota Kufah. Disinilah kita pertama kali ketemu sama dua tokoh utama kita. Na'mah, putra seorang saudagar kaya raya, dan Ni'am, gadis yang kelak akan menjadi takdirnya. Ikatan mereka ini unik banget loh. Bayangin deh, selama 10 tahun penuh mereka tumbuh besar bareng. Dan mereka yakin kalau mereka ini kakak adik. Tiba-tiba, kebenaran terungkap, ternyata Ni'am itu adalah budak Na'mah. Momen kayak gini kan bisa aja menghancurkan hubungan mereka ya. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Kebenaran itu justru mengubah ikatan persaudaraan mereka jadi cinta yang mendalam. Dan mereka pun hidup bahagia selama 4 tahun. Kita juga harus paham ya, kalau Ni'am ini bukan perempuan biasa. Dia itu cerdas, jago main musik, dan suaranya, wah, legendaris. Dia itu paket komplit antara kecantikan dan keahlian. Dan ya seperti di banyak cerita, punya paket komplit kayak gini seringnya malah jadi awal mula masalah besar. Nah, disinilah konflik cerita dimulai. Gubernur Kufah yang sangat berkuasa, Al-Hajjaj, mendengar kabar tentang kehebatan Ni'am. Dia menginginkan Ni'am, tapi bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk atasannya, sang khalifah di Damaskus. Jadi, Al-Hajjaj pun bertekad harus mendapatkan Ni'am apapun caranya. Coba deh perhatiin, rencananya ini licik banget. Al-Hajjaj nggak pakai kekerasan, tapi tipu muslihat. Dia mengirim seorang wanita tua yang menyamar jadi orang suci. Senjata yang sempurna kan? Selama sebulan penuh, wanita ini memainkan perannya. Membangun kepercayaan lewat kesalehan palsu. Ini bukan penculikan biasa. Ini tuh manipulasi psikologis tingkat dewa yang dirancang supaya Ni'am masuk ke perangkap dengan sukarela. Dan ya udah, gitu aja. Dengan satu langkah licik terakhir, Ni'am dibawa ke rumah gubernur. Dia ditangkap, dibius, dan langsung dikirim pakai pengawalan bersenjata ke khalifah di Damaskus yang jaraknya ratusan mil. Dunianya hancur dalam sekejap mata. Terus gimana nasib Na'mah? Dia pulang dan menemukan dunianya udah kosong. Dia mencari kemana-mana, bahkan menantang para penguasa. Tapi hasilnya nihil. Ingat kan ikatan mereka yang kuat banget? Nah, putusnya ikatan itu secara harfiah bikin dia hancur. Hatinya yang patah bikin badannya sakit. Sebuah penyakit cinta yang gak bisa disembuhkan oleh tabib manapun di Kufah. Nah, pas semua udah kelihatan buntu, muncullah secercah harapan. Seorang tabib dari Persia yang sangat cerdas, yang terkenal dengan keahliannya, dipanggil untuk memeriksa Na'mah. Dan dia ini bukan tabib sembarangan. Tabib ini beda. Dia nggak ngecek nadinya, tapi langsung ke jiwanya. Dia langsung ngerti kalau ini bukan masalah fisik. Diagnosisnya sederhana, tapi dalam banget. Satu-satunya obat untuk putramu ada di dalam hatinya. Jadi ini bukan lagi soal menyembuhkan tubuh, tapi soal memulai sebuah misi penyelamatan. Jadi, sang tabib dan Na'mah yang perlahan-lahan mulai pulih melakukan perjalanan berbahaya ke Damaskus, pusat kekhalifahan. Rencana mereka? Bukan serangan frontal, jelas bukan, tapi sesuatu yang jauh lebih cerdik. Mereka mendirikan sebuah toko yang super mewah, sebuah umpan yang dirancang khusus untuk menarik perhatian dari istana. Coba deh bayangin betapa cerdiknya ini. Toko itu diisi dengan barang-barang paling indah, porselen, sutra, obat-obatan eksotis. Na'mah sendiri, yang menyamar sebagai anak sang tabib, jadi bagian dari daya tarik utamanya. Mereka menciptakan sebuah pemandangan yang begitu menarik, sehingga mustahil untuk diabaikan oleh para pelayan istana. Dan bener aja, umpannya disambar. Seorang pelayan tua dari istana yang kebetulan merawat Ni'am yang juga sakit karena patah hati, datang untuk mencari obat. Inilah kesempatan mereka. Sambil menyiapkan ramuan, Na'am menyelipkan sebuah puisi rahasia ke dalam botol, sebuah pesan terenkripsi yang cuma bisa dimengerti sama Ni'am. Kontak berhasil dibangun kembali. Dengan secercah harapan ini, mereka sekarang menghadapi tantangan terbesar mereka. Ini bukan lagi cuma soal kirim-kiriman pesan,
Tapi soal gimana caranya memasukkan Na'ma ke dalam benteng yang paling dijaga ketat di seluruh negeri. Coba deh pikirin sebentar. Ini bukan tugas yang gampang kan? Kalian melawan penguasa paling berkuasa di negeri itu, di dalam istananya sendiri. Taruhannya udah nggak bisa lebih tinggi lagi. Dan ini dia rencananya, sebuah rencana yang luar biasa berani, bisa dibilang gila. Sekutu baru mereka, si pelayan tua, mendandani Nahma sebagai seorang gadis budak. Bayangin risikonya, mereka nggak cuma harus mengubah pakaiannya, tapi juga cara dia berjalan, berbicara, dan bersikap. Satu kesalahan kecil, satu lirikan curiga dari penjaga, tamat sudah riwayat mereka. Nahmah berhasil melewati para penjaga. Tapi di tengah koridor istana yang membingungkan, sendirian dan gugup, dia membuat sebuah kesalahan. Dia salah belok. Bukannya masuk ke kamar Ni'am, dia malah nggak sengaja masuk ke kamar pribadi saudara perempuan sang khalifah. Bayangin paniknya dia. Dia ketahuan basah bukan sama penjaga, tapi sama anggota keluarga kerajaan. Pertanyaan ini bisa jadi vonis mati buat dia. Seluruh rencana yang sudah susah payah disusun, kelihatannya bakal hancur berantakan. Tapi yang terjadi selanjutnya itu justru bagian paling keren dari cerita ini. Sebuah bencana berubah jadi kesempatan, Nama menemukan sekutu di tempat yang paling gak terduga. Disinilah kekuatan sebuah cerita yang sesungguhnya mulai kelihatan. Bukannya marah, saudara perempuan khalifah ini malah tersentuh oleh kisah Na'mah. Dia nggak melihat seorang penyusup, tapi seorang pemuda yang putus asa karena cinta. Ceritanya yang tulus mengubah musuh potensial jadi sekutu terkuatnya. Dia nggak cuma menyembunyikan Na'mah, tapi juga merencanakan langkah berikutnya, sebuah pertemuan rahasia dengan Ni'am. Dan ini dia, manuver paling jeniusnya. Ketika Khalifah datang dan menemukan mereka, saudara perempuannya menceritakan sebuah kisah hipotetis. Dia bertanya pada Khalifah, apa yang akan dia lakukan terhadap seorang raja yang dengan kejam menghukum sepasang kekasih di istananya. Dia menciptakan sebuah cermin yang sempurna untuk situasi mereka sendiri. Tanpa sadar kalau dia sedang dijebak, Khalifah pun memberikan penilaiannya. Dia mengutuk tindakan raja dalam cerita itu dan bilang kalau seorang penguasa sejati harus menunjukkan belas kasihan dan keadilan. Dia secara nggak sadar udah menetapkan standar untuk perilakunya sendiri. Nah, di momen itulah skakmat. Setelah Khalifah mengutuk si raja fiktif, saudara perempuannya langsung membuka kebenaran. Pemuda ini adalah Na'mah dan ini Ni'am. Engkau baru saja menghakimi situasimu sendiri. Terjebak oleh kata-katanya sendiri, Khalifah nggak punya pilihan lain selain menepati janjinya. Dia nggak cuma mengampuni mereka, tapi juga menghadiahi mereka dengan sangat murah hati, menyatukan kembali kedua kekasih itu, dan mengirim mereka pulang dengan penuh kehormatan. Jadi ini membawa kita kembali ke pertanyaan di awal kan, di dunia para khalifah dan tentara, apa sih senjata yang paling ampuh? Kisah Na'amah dan Ni'am memberi kita jawaban yang mengejutkan, bukan pedang, tapi cerita. Sebuah pengingat ababi bahwa narasi yang tepat yang diceritakan pada saat yang tepat punya kekuatan untuk mengubah dunia.